Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah hadzur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada saat ini akan kami sampaikan mempersegar kembali ingatan kita tentang kita menjaga sholat kita sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran. Allah menjelaskan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini dalam catatan ini kami sengaja mencatat untuk bisa dijemak. Pertama, bunyal Islamu ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hijjul baiti wa shaum ramadan. Bangunan Islam itu pondasinya ada 5, yaitu syahadat tidak Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan puasa Ramadan. Di antara 5 pokok ini yang senantiasa dikerjakan dalam kondisi apapun adalah sholat. Dan yang pertama kali yang akan dihisab, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatuhu faqad aflaha ay faza wa dhafara wa in fasada faqad khaba wa khasara fa inna qasa min faridatihi syai'an qala rabbu azza wa jalla unduru hal li abdi min tatawwu wa yukammalu biha ma tanqasa minal faridah tsumma yakunu sairu amalihi. Pertama kali besok yang dihisab hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah sholatnya. Sungguh berbahagialah atau selamatlah orang yang sholatnya baik dan sholatnya benar dan baik, itu dia akan aflah itu akan beruntung dan akan memilih keselamatan. Wa in fasada, apabila sholatnya rusak, faqad khaba wa khasara, maka dia akan rugi dan gagal. Fa in taqasa min faridatihi, maka jika sholat fardunya itu kurang sempurna, kurang lengkap, ada kurang tumu'aninah dan sebagainya, qala rabbu azza wa jalla, Allah berfirman, unduru, lihatlah, hal li ibadi min tatawwu, apakah hambaku juga mengerjakan amalan sunat, sholat sunat, yaitu qobliyah, ba'diyah. Qobla zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur bisa 4, bisa 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, sebelum subuh 2. Kemudian kalau sholat duha minimal 2 rakaat itu digambarkan oleh Rasulullah sebagai sedekahnya setiap anggota badan kita. Ada 360 ruas tubuh kita ini, 360 ruas. Itu berarti kalau kita sholat duha itu sudah dianggap masing-masing anggota badan itu sudah bersedekah. Jadi dilihat, andai ke sholat kita, sholat wajib ini zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ada kekurangannya, Allah ndawuhi
apakah hambaku ya sholat sunat. Panjenengan masuk masjid minimal sholat tahiyatul masjid. Kalau ada waktu duha. Di antara itu ada, maka sholat sunat itu nanti di samping nafilah menambah, itu juga akan menyempurnakan sholat wajib kita. Itu dan sholat juga kan as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang yang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Tetapi barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Jadi kalau orang sak kampung orang sholat itu ya sudah agamanya Islam tidak ada gitu, walaupun ngakunya Islam gitu. Dalam surat Maryam diingatkan, fa khalafa min ba'dihim khalfun anda'us shalah wa tabu'us syahawat fa safa ghayya. Di belakang kemudian nanti banyak generasi yang melalaikan sholat. Mereka hanya mengikuti keinginannya, mengikuti hawa nafsunya. Fasofa ghayya, maka mereka akan tersesat. Oleh karena itu kita ini harus bisa menjaga bagaimana anak turun kita, saudara kita itu tetap bisa menjaga sholat. Karena Nabi ngendika, inna bainal rajuli wa bainar syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya yang membedakan orang apakah dia musyrik atau kufur itu paling tidak meninggalkan sholat. Jadi orang yang sudah dia sholat ini ya termasuk kafir apa termasuk musyrik. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini Nabi ngendika, walaupun kamu ngaku Islam ning nek ora nindakake salat kamu akan termasuk golongan kafir apa musyrik. Jadi ini betul-betul peringatan keras. Kemudian Nabi ngendika, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Janjinya Nabi dengan kita ini adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh telah kafir. Jadi ini ketentuan dari Nabi, bukan dari Musman. Ketentuan dari Nabi dan ketentuan dari Bapak. Pokoknya nek ora sholat itu termasuk golongan kafir atau musyrik. Ini hati-hati. Nah, kemudian dalam surat Mudatsir berkata, masyarakakum fi saqar. Besok ditanya, apa sebabnya kamu kok tidak masuk dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang yang tidak sholat besok dimasukkan neraka sakor, namanya neraka sakor. Dia jawab, ya saya dimasukkan neraka sakor, saya baru sadar karena kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Oleh karena itu monggo diri kita juga berusaha menjaga, karena sholat itu ternyata satu amalan yang dalam kondisi apapun waktunya terus menerus. Kalau puasa jelas Ramadan, haji manis tatoa minimal seumur hidup sekali. Kalau tidak dapat tidak apa-apa itu. Apalagi puasa begitu, haji begitu, zakat juga kalau kita memiliki nisab. Kalau tidak ya tidak. Tapi kalau puasa, kalau sholat, kamu sakit ya harus sholat. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Rasa duduk berbaring. Orang bisa iso sementing iso kedap ya dibimbing itu pasti. Jadi sholat ini tetap dikerjakan dalam kondisi apapun. Keluarganya mengingatkan kalau ya pengalaman kami waktu membimbing haji, ada jamaah yang sudah ya kita bimbing, ya tetap sholat. Dia berbaring kita bimbing, dia duduk ya kita bimbing. Walaupun dia tinggal kedep-kedep. Nah, ini masalah sholat. Jadi sekali lagi sholat ini
tentunya sebagaimana tadi malam waktu subuh kita ingatkan, hendaknya dimulai dengan wudu. Dan umat Islam itu besok cirinya, besok hari kiamat itu gampang titikane, yaitu bekas wudu itu bersinar. Al-hurru muhadzalun. Jadi bekas-bekas wudu itu untuk membedakan umat yang lain. Nabi bertanya, umat kami nanti akan nampak bersinar. Jadi bekas yang dibagus wudu, ya mukanya, ya tangannya, yang kakinya itu al-hurrul al-muhadzalun, yaitu bersinar-sinar. Jadi akan membedakan umat yang lainnya, otomatis sudah ketahuan, oh itu umat Muhammad gitu. Oleh karena itu, sekali lagi kami ingatkan, Umar bin Khattab ngendika, ma minkum min ahadin yatawadha yasbuhul wudu tsumma yaqulu asyhadu alla ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabal jannah tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Umar ngendika, salah seorang di antara kamu yang berwudu dan sempurnanya wudu, wudunya sempurna, selesai wudu dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yang dikau illa futikat lahu abwabal jannah, kecuali akan dibukakan pintu surga caca 8 pintu. Yadkhulu min ayyuha syaa, silahkan kamu masuk dari pintu mana juga. Oleh karena itu kita bersyukur, kita beribadah kepada Allah dimulai harus bersuci lahir dan batin. Artinya secara lahir kita bersihkan dengan air, tapi secara batin kita mohon apa yang pernah dilakukan oleh mata, oleh telinga kita hapus, oleh tangan yang melakukan kesalahan-kesalahan. Insya Allah dengan mengalirnya air itu sekaligus membersihkan jasmani dan sekaligus membersihkan kesalahan akibat yang dilakukan oleh mata, oleh telinga, oleh mulut, oleh muka, oleh tangan dan kaki. Demikian, mari sekali lagi dalam kesempatan ini dengan catatan ini kami ingatkan kembali, mempersegar ingatan kita untuk kita menjaga diri kita, sholat dan keluarga kita. Ini karena agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari salah satunya menjaga adalah jaga sholat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.